Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner. Let's study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL reading skill yang keempat, unstated detail. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Nah, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL reading, nah untuk mengidentifikasi pertanyaan ya seputar unstated detail. Nah, tadi kalau stated detail pada materi sebelumnya ya, kita mencari pernyataan yang benar gitu ya, yang sesuai pada bacaan. Nah, sementara pada unstated detail berarti kita mencari pernyataan yang salah gitu ya, atau yang nggak muncul di bacaannya. Nah, jadi biar kita bisa mengidentifikasi, kita diminta mencari unstated detail jika pertanyaannya yang muncul seperti berikut ya. Misalnya, which of the following is not stated, which of the following is not mentioned, gitu, atau which of the following is not discussed, gitu, atau all of the following are true, except, nah, kecuali yang mana. Ya, jadi kita mencari pernyataan yang salah. Jadi cara menjawabnya sama seperti ketika kita mencari stated detail ya. Jadi kita pilih kata kunci dalam pertanyaan kayak apa yang mau dibuktikan tadi, kita limit dulu ya pencariannya. Kemudian pindai, screening ya, tempat yang tepat dalam bacaan untuk mencari kata kunci, kayak apa yang tadi mau kita buktikan benar atau salah ya. Nah, kita bisa cross-check dari pilihan atau opsi yang muncul. Nah, kita cari bagian katanya ya, kemudian kita buat acuan ke teksnya, kemudian baca kalimat ya, baca kalimat yang mengandung kata kunci atau gagasan tersebut. Nah, jadi bagian katanya tadi kan kita screening ya, kita cocokkan sama yang muncul pada bacaan. Kemudian kita baca keseluruhan kalimatnya yang mengandung kata tersebut. Nah, kemudian cari jawaban yang pasti benar ya, yang sesuai dengan bacaan tersebut. Nah, kemudian kita hilangkan, kita eliminasi ya, karena kita mencari jawaban yang pernyataan yang salah gitu ya. Nah, jadi pilih jawaban yang tidak benar atau tidak dibahas pada bagian tersebut. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, contohnya seperti berikut. Misalnya, which of the following is not true? Ini pernyataan yang salah ya tentang the word gadgets. Oke, gadgets kita limit dulu. Nih, gadget di sini ya, biar nggak kemana-mana gitu pencarian. Next, kita cross-check dari opsi yang muncul. Yang pertama ya, it is used to name something when the name is not known. Oh, not known sama dengan unknown ya. Terus kita baca satu kalimatnya. There are many different kinds of expressions that people use to give name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Nah, the word gadget is one such word. Oh, berarti gadget salah satunya. Oh, berarti true. Ingat, kita cari yang not true loh ya. Pokoknya ini yang teliti. Karena misalnya kita cross check, oh ini benar, langsung kita jawab ya. Padahal yang diminta yang salah ya. Kemudian B. It was used at the beginning of the 19th century. Nah, biasanya soal di reading tuh juga seperti ini ya. Kayak century-nya tuh muncul sementara maksudnya di pilihannya ya. Misalnya muncul tuh kata century ya, 19th century, 20th century. Nah, sementara di bacaannya kan nggak ada century ya, tapi yang muncul tuh tahun. Nah, yang pertama ya pokoknya teman-teman ingat aja, century itu mundur kan ya. Maksudnya gini, kalau di 21st century kita kan ada di 21st century. Nah, berarti kita ada di tahun 2000-an kan ya, 2000s gitu. Jadi kayak mundur gitu, mundur satu. Kayak misalnya 19th century, berarti ya 1800s, 1800-an. Tuh, noted ya. Kayak 18th century, oh berarti 1700, 1700-an gitu. Jadi notice aja biar nggak salah ya untuk mengatakan ini ada di tahun berapa gitu atau ada di period berapa century gitu. Oke, ini udah tepat ya karena ini 1850s kan 1800-an berarti kan 19th century. Nah, kemudian terkait beginning atau early ya sama late. Jadi kalau misalnya dia tuh masuk di early atau beginning of the century itu dia pasti kurang dari 50 ya, 2 tahun belakangnya ya. Misalnya ini tahun 1840. Nah, 1840 kan kurang dari 50. Berarti
dia tuh masuk di early atau beginning of 19th century gitu. Tapi kalau udah more than 50s ya, lebih dari 50-an, berarti dia masuk late. Misalnya 1870. Nah, 70 kan udah lebih dari 50. Berarti dia masuknya late 19th century. Noted ya. Nah, karena di sini katanya gadget itu first use in the 1850s, tuh berarti kan tahun 1850-an. S ini artinya kayak an gitu ya. 1850-an, kan bisa 51, 52, dan seterusnya. Nah, berarti hitungannya dia masuknya more than 50s ya. Udah masuknya tuh late, bukan early. Jadi ini salah ya. Harusnya gadget itu was used at the late of 19th century gitu, bukan early atau beginning of 19th century. Noted ya. Jadi teman-teman bisa notice pokoknya century itu yang pertama dia tahunnya tuh mundur ya. Gitu. Kemudian kalau udah more than 50s berarti masuknya late. Gitu, bukan beginning. Oke, berarti ini salah ya. Harusnya first use at the late of the 19th century. Nah, kalau udah ketemu di B yang salah, ya udah berarti sisanya nggak usah bisa diabaikan aja gitu ya sisanya. Tapi teman-teman boleh tetap cross check kalau misalnya nggak yakin aja kalau jawabannya tuh yang B misalnya. Tapi kalau udah jelas, udah yakin, ya udah abaikan sisanya. Karena kita cuma punya waktu 1 menit kan ya setiap teks bacaan gitu. Jadi biar lebih efektif gitu. Oke, kita coba ya. Let's do the exercise. Karena ini pendek ya teksnya, kita limit aja ya, nggak 1 menit tapi jadi 20 detik. Oke, teman-teman siap? Nah, coba siapin notes-nya buat jawab. Nah, kita mulai ya. Oke, you can start 20 detik. Oke, kita cek ya. Kita bahas. All of the following are true about blood plasma except. Oke, ini pernyataan yang salah tentang blood plasma ya. Blood plasma. Kita limit pencariannya. Kemudian kita cross-check dari multiple choice-nya. It is a deeply colored liquid. Ada kata liquid di sini. Oke, nah di sini dikatakan blood plasma itu clear, almost colorless liquid. Tuh, dia nggak berwarna. Berarti deeply colored ya udah jelas yang A yang salah ya. Ya udah kita pilih yang A. Kemudian kita bisa abaikan sisanya. Nggak perlu cross check yang B, C, D ya. Oke, kita coba lagi ya. 20 detik. You can start. Oke, kita bahas. Which of the following is not stated ya about whole blood nih? Whole blood tuh munculnya baru di sini ya nih whole blood. Ini juga ada whole blood. It's different from plasma nih. Plasma differs in several important ways from whole blood. Oke, ini betul. Ingat not stated ya. Kita cari yang salah. Ini udah true. It cannot be dried. Oke, di sini dikatakan dried. Oh, di sini muncul dried. Nah, kita notice dulu kata yang muncul. Baru kita baca satu kalimatnya ya. In addition, plasma can be dried and stored, while whole blood cannot. So, berarti plasma itu bisa di-dried dan bisa di-stored. Tapi whole blood nggak bisa. Nggak bisa di-dried dan nggak bisa di-stored ya. Nah, berarti kalau it cannot be dried, ya betul dong. Whole blood nggak bisa di-dried. It is impossible to keep it in storage for a long time. Nah, storage kan sama aja ya, di penyimpanan, kayak di stored ya. Nah, jadi kalau plasma bisa di-dried dan di-stored, whole blood nggak bisa di-dried dan nggak bisa di-stored ya. Nah, berarti it is impossible to keep it in storage for a long time. Ya, ini betul. Nggak bisa di-storage kan? Oh, ya udah, A, B, C-nya benar. Oh, berarti yang D. It is a clear colorless liquid. Kan nggak ada penjelasannya um, liquid bentuknya whole blood seperti apa ya warnanya. Nggak ada ya. Oh, jadi teman-teman bisa pastikan kalau oh A, B, C-nya benar ya udah pasti yang C, yang D ya yang salah itu.
Oke, kita coba lagi ya. Nih, yang terakhir, 20 detik. Oke, kita cross-check. Nah, the passage indicates that epinephrine is used in the treatment of all of the following except. Oke, jadi yang nggak digunakan ya pada treatment ya dengan epinephrine. Kita coba cari kata treatment, epinephrine. Ini ada epinephrine di sini. Ini ada treatment sih yang pertama kita notice ya. Ini. Jadi yang pertama, used to treat in the treatment of severe asthma. Oke, asma betul. Ini except loh ya, yang salah. Kemudian, it also used in cases several allergic reactions. Oh, allergic juga. Or cardiac arrest. Cardiac itu kan jantung kan ya? Maksudnya cardiac itu sama dengan heart ya, heart problems. Oh, jadi yang nggak ada adalah high blood pressure. Oke, bisa ya. Jadi sama seperti cara mencari stated detail atau pernyataan yang benar. Cuma pada unstated detail ya udah kita cari kata yang salah, gitu, yang nggak sesuai sama yang muncul di bacaan. Bisa ya. Jadi caranya tadi pokoknya screening ya. Kita limit pencariannya apa yang mau dibuktikan. Kemudian baru kita cross-check dari pilihan atau opsi jawaban yang muncul. Kita limit dulu kayak kita note. Kemudian kita baca satu kalimat yang mengandung kata tersebut. Oke, bisa ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.